Halo semuanya, saya Timotius Andra dari Teknik Industri 2020. Hari ini saya akan mempresentasikan materi tentang materi kimia dasar minggu 12 tentang pengeceran. Oke, kita langsung saja ke soal atau kasus dinamis. Nah, di sini ada kasus dinamis, kita disuruh carilah rumus efektif konsentrasi pengeceran akhir HCl yang awalnya mempunyai volume 60 cm3 sebanyak 0,30 mol. Kemudian ditambah dengan air deionisasi sebanyak sekitar 200 cm3 dengan kelipatan 2 pada nilai tempat persepuluhan. Terus kita disuruh buat tabel hasil. Oke, kita langsung jawab. Nah, cara pertama kan C1 adalah konsentrasi awal. Tadi konsentrasi awal HCl sudah diketahui yaitu 0,30 mol. Kemudian V1 itu adalah volume awalnya HCl yaitu 50 cm3. Nah, kita juga harus tahu V2-nya. V2 itu kan karena tadi HCl itu disebutkan dicampur dengan air sebanyak 200 cm3 dengan kelipatan 2 tempat persepuluhan, maka V2-nya itu volume air tersebut ditambah dengan V1 atau volume awal HCl. Maka jadinya adalah 200 ditambah 20x ditambah 50x. Itu hasilnya sama dengan 250 ditambah 20x cm3. Nah, dari soal tadi tuh kita disuruh cari C2-nya atau konsentrasi akhirnya kan. Nah, C2 itu rumusnya adalah CS1 dikali V1 dibagi V2. Maka jadinya C2 sama dengan 0,3 dikali 50 dibagi 250 ditambah 20x. Nah, karena dari rumus ini kita mau cari rumus efektifnya dan ini adalah pembagian, di bawahnya dibagi dengan X, maka kita akan menggunakan direct neclorin. Nah, untuk tahu C0-nya tinggal dari rumus awal tadi kita masuk X-nya kita masukin 0. Jadi kan 0,3 dikali 50 dibagi 250 ditambah 20 dikali 0. Nah, hasilnya adalah C0-nya itu 0,06. Nah, kemudian untuk cari C1 ya tinggal rumus awal kita turunin. Jadinya hasilnya tuh sama dengan min 3 dibagi 2X ditambah 25 kuadrat. Nah, sama balikin lagi kita tinggal masukin X-nya 0. Jadi C1-nya itu sama dengan min 0,0048. Nah, setelah tahu C1 kita juga harus tahu C2-nya. Tinggal kita dari turunan pertama kita turunin lagi. Jadi sama dengan 12 dibagi 2X ditambah 25 pangkat 3. Nah, habis itu kita tinggal masukin 0. Setelah kita masukin 0, hasilnya kita bagi 2. Maka C2-nya sama dengan 0,0004. Nah, udah tuh kan kita udah dapet C0, C1, C2. Nah, kita tinggal masukin ke cara untuk mencari rumus efektifnya, yaitu C2 sama dengan C0 dikurang C1X ditambah C2X kuadrat. Maka jadinya C2 sama dengan 0,06 minus 0,0048X ditambah 0,0004X pangkat 2. Nah, dari situ kita tinggal bikin notasi pagernya. Berarti kan rumus efektif C2 sama dengan 0, pagar 0, pagar 6, pagar min 4X, pagar min 8X ditambah 4X kuadrat. Nah, kalau kita udah tahu rumus efektif dengan notasi pagernya, kita tinggal bikin tabel kan. Nah, di sini rumus efektif udah tahu, kita tinggal masukin tuh nilai X-nya. Misalkan nomor 1, X-nya itu kan min 2, berarti tinggal 0,06 pagar min 4. Karena itu min 4x berarti kan min 4 dikali min 2 itu hasil 8. Pagar min 8x itu sama x-nya kita masukin 2 jadinya kan 16 ditambah 4x kuadrat. X-nya itu min 2, x kuadrat berarti kan min 2 kuadrat adalah 4 kali 4 16. Jadi 16 tambah 16 sama dengan 32. Nah, berarti kan kita udah tahu tuh 0, pagar 0, pagar 6, pagar 8, pagar 32. Nah, kita tinggal hitung sama dengan 0,0812. Kenapa bisa 812? Karena di akhir tadi kan itu adalah puluhan. Kita di sini pakai satuan.
maka 3-nya pindah ke depan. Berarti kan jadi 11. Karena 11 pindah lagi ke depan. Jadinya 8. Itu. Sama nomor 2 juga kita tinggal masukin X. Berarti kan 0, pagar 0, pagar 6, pagar 4, pagar 12. Sama dengan 0,0652. Yang nolnya karena nomor 3 karena itu 0, X-nya semua 0 kan berarti kan jadi hasilnya cuma 0,06. Nah untuk X-nya 1 sama, tinggal kita X-nya kita ganti dengan 1 jadi 0, pagar 0, pagar 6, pagar min 4, pagar 4 sama dengan 0,0564. Nah untuk nomor 5-nya X-nya 2 sama, tinggal masukin lagi X-nya kita ganti dengan 2. Jadi 0, pagar 0, pagar 6, pagar min 8, pagar 10 sama dengan 0,052. Oke, jadi gitu guys cara ngerjainnya untuk soal dinamis seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih.